Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah ditempatkan di negara yang bernama Indonesia. Beribu-ribu berjuta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menonjol dari kenikmatan yang kita rasakan di negara ini adalah keamanan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah sesuka hati kita, semau kita beribadah. Yang nikmat ini mungkin jarang kita jumpai di daerah Timur Tengah sana. Salah satu kenikmatan yang bisa kita nikmati pada hari ini adalah pesta demokrasi yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Saya tidak akan mengarahkan untuk memilih yang mana, akan tetapi saya akan berbicara sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita mempunyai petunjuk yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran untuk memilih pemimpin-pemimpin dengan keahlian, dengan kompetensi apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Oke. Pertama, di dalam Al-Quran Allah menceritakan peristiwa bagaimana ada pemberian sebuah amanah yang diberikan kepada sosok Nabi Musa yang diajukan oleh putrinya Nabi Syu'aib. Putrinya Nabi Syu'aib menggembala hewan, kambing, kemudian untuk mengambil air dari dalam sumur itu, timba, dan untuk mengangkat timba itu dibutuhkan kurang lebih 40 orang untuk sampai ke atas hewan tersebut. Dari dalam sumur ke atas dibutuhkan kurang lebih 40 orang. Tetapi oleh Nabi Musa, air itu diambil dari dalam sumur, hanya diangkat sendiri oleh Nabi Musa. Sehingga kejadian ini menimbulkan detak kagum kepada putrinya Nabi Syu'aib. Diam-diam menaruh hati. Terus kemudian diajaklah Nabi Musa ini pulang menghadap ayahnya Nabi Syu'aib. Laporannya putrinya Nabi Syu'aib, ya abadi istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya abadi, wahai bapakku, istajirhu, ambil orang ini, Nabi Musa ini yang mengantar saya, yang membantu saya, memberikan minuman kepada hewan. Dia, ambillah bapak ini sebagai pekerjamu, karena inna khaira man istajarta, sebaik-baik orang yang engkau ambil sebagai pekerja itu al-qawiyyu al-amin. Dia itu mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama yang menyebabkan saya itu setuju dia itu diangkat sebagai karyawan panjenengan bapakku Nabi Syu'aib. Pertama, Musa ini mempunyai sifat al-qawiyyu, kekuatan, strong. Musa mampu mengangkat timba yang mestinya diangkat oleh 40 orang, diangkat sendirian. Al-qawiyyu, mempunyai kemampuan. Jadi kemampuan seperti ini akan sangat membantu sebagai seorang pemimpin, seorang yang diberikan amanah untuk melaksanakan tugas agar sukses, karena tidak terpengaruh oleh pribadinya, kelemahannya. Yang kedua, harus digandengkan al-amin, dapat dipercaya.
Orang yang kuat, orang yang punya potensi, orang yang punya kekayaan, orang yang punya kelebihan, tetapi tidak dibarengi dengan sifat amanah, tentu akan menjadi bumerang, menjadi malapetaka yang besar. Jadi di dalam diri Nabi Musa ini ada dua sifat yang sifat itu menjadi kompetensi sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, al-qawiyyu, pemimpin harus kuat, tidak terpengaruh ketika mengambil kebijakan, itulah kuat. Tidak terpengaruh oleh rongrongan atau fitnaan, itu kuat. Tapi juga harus digandengkan al-amin, bisa dipercaya. Mufassir memberikan keterangan kenapa putri Nabi Syu'aib ini memberikan kompetensi kepada Nabi Musa itu mempunyai dua sifat, al-qawiyyu yang pertama, al-aminu yang kedua. Karena al-qawiyyu, Nabi Musa mampu mengangkat timba yang mestinya diangkat oleh 40 orang, diangkat sendirian. Kenapa al-amin? Karena Nabi Musa ketika mengantar putrinya Nabi Syu'aib ke rumah, sama sekali Nabi Musa ini tidak mencuri pandang, tidak melakukan pelecehan seksual, apalagi diterangkan di tafsir lain, Nabi Musa itu nabi yang menutupi wajahnya dengan cadar, kayak wanita sekarang nih, kayak gitu. Nabi Musa itu wajahnya ditutupi cadar, seluruh tubuhnya ditutupi kain, sehingga kadang-kadang kebiasaan Nabi Musa seperti ini menjadi olok-olokan kaumnya. Musa, kamu ini paling mempunyai penyakit lepra. Itu di tafsir lain diterangkan, karena kamu selalu menutupi, padahal enggak. Nabi Musa itu menutupi wajahnya dengan cadar karena motivasi kasih sayang. Karena ketika Nabi Musa itu membuka wajahnya akan mengeluarkan aura kenabian yang kadang-kadang akan mengakibatkan orang yang melihatnya itu akan menjadi kebutaan. Wa fi ba'di riwayat, di keterangan yang lain, orang yang melihat wajahnya Nabi Musa akan langsung mengalami kematian. Sehingga wajahnya Nabi Musa ini hampir seumur hidupnya ini ditutupi dengan cadar. Oke, itu seorang pemimpin harus mempunyai sifat al-qawiyyu al-amin, di samping bergandeng kekuatan juga dengan dapat dipercaya. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada satu peristiwa pengangkatan atau pemberian satu amanah, yaitu kepada Fir'aun, oleh Fir'aun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara. Kalau sekarang ya menteri perekonomian, itu Nabi Yusuf. Uniknya di dalam Al-Quran ini, Nabi Yusuf justru terlihat kalimatnya itu tampak seperti orang yang meminta jabatan. Raja, berikanlah jabatan kepada kami, bendahara negara, sebab saya mempunyai dua kompetensi, hafidun alim. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardh, jadikan saya ini menkeu, menteri perekonomian, bendahara negara, sebab saya mempunyai dua kompetensi, wahai raja. Satu, ini hafidun, saya mempunyai karakter, saya adalah orang yang mampu menjaga, orang yang mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai Menko. Alim,
bukan hanya mampu untuk melaksanakan tugas, itu tidak cukup. Alim harus bergandengan dengan alim mempunyai wawasan jauh ke depan. Para ulama memberikan keterangan, Hafidh, kenapa Nabi Yusuf mengomentari dirinya itu dengan sifat hafidh? Karena memang Nabi Yusuf itu memang mempunyai kompetensi ekonomi. Sampai hari ini ada semacam bendungan besar di Mesir itu yang dibangun oleh Nabi Yusuf pada pemerintahan Nabi Yusuf. Jadi perekonomian benar-benar tertata. Yang kedua, alim, mempunyai wawasan yang jauh ke depan. Ini juga seorang pemimpin harus begitu. Nabi Yusuf dinamakan alim, menamakan dirinya alim karena Nabi Yusuf mampu menjangkau 12 tahun ke depan, 14 tahun ke depan, 7 tahun ke depan negara ini akan mengalami gemah ripah loh jinawi, perekonomian yang meningkat, pertanian yang subur, hasil tanah yang luar biasa, perekonomian yang terus bergerak ke atas. Tapi setelah 7 tahun itu negara ini akan mengalami paceklik, musim kohtun. Kohtun itu semacam krisis ekonomi yang luar biasa. Maka kalau ada kesan Nabi Yusuf itu meminta jabatan, ij'alni itu kan fi'il amar, permintaan. Ij'alni, saya ini jadikan min khazainil ardh, orang yang menata perekonomian. Padahal Nabi dawuhnya Nabi itu bagaimana? La tas'alil imara, jangan minta jabatan. Kenapa ini? Bedanya kita dengan Nabi kadang-kadang tidak bisa disamakan dengan kita. Kalau para nabi itu pertama, wama yantiku anil hawa, apa yang disampaikan nabi itu tentu dikontrol oleh Allah. Wahyu kedua setelah firman Allah. Jadi in huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan nabi itu adalah atas bimbingan Allah. Kalau pejabat sekarang meminta jabatan kan karena memang berambisi, beda kalau para nabi. Yang kedua, dalam kondisi-kondisi terdesak memang diharuskan orang itu harus tampil ketika ia mempunyai kompetensi. Nabi Yusuf tahu bahwa 14 tahun yang akan datang ia dibutuhkan, negara ini membutuhkan seorang ahli ekonom yang mampu menata ekonomi dengan sebaik-baiknya agar 7 tahun kedua jangan sampai masyarakat itu mengalami krisis yang menghancurkan. Seorang nabi, ia harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang bersifat maslahah, tidak bisa ditawar. Jadi nabi itu menyampaikan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu sifatnya duniawiyah, lebih-lebih sifatnya ukhrawiyah. Maka kompetensi yang disampaikan hafidun alim untuk meyakinkan raja bahwa Nabi Yusuf ini memang layak diangkat menjadi seorang ekonom. Sebenarnya kalau kita melacak ke ayat-ayat yang lain, kompetensi ini kompetensi bagi orang yang menerima amanah ini ada banyak juga. Coba kita batasi. Contoh kayak kenapa malaikat Jibril mendapatkan tugas khusus yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat lain, yaitu membawa wahyu
Kenapa tidak Israel yang membawa wahyu? Kenapa tidak Malik atau Ridwan? Tidak, tapi Jibril. Karena innahu laqaulu rasulin karim, ada karakternya Jibril, dzi quwwatin, mempunyai power, mutoin sama amin, ditaati dan dipercaya sama. Jadi Jibril diberi tugas khusus untuk menyampaikan wahyu karena mempunyai dua kompetensi hampir sama dengan kasusnya Nabi Musa, dengan kasusnya Nabi Yusuf. Kompetensi malaikat Jibril yaitu dia dzi quwwatin indadil arsy makin, mempunyai kemampuan, kekuatan, mempunyai power, mempunyai mutoin sama amin, sesuatu makhluk yang mampu mengemban amanah. Tentu bukan berarti malaikat yang lain tidak bisa dipercaya, akan tetapi memang tingkat kepercayaan terhadap Jibril mungkin lebih lah, sehingga ditulis atau diabadikan di dalam firman Allah. Saya kira sekian, mudah-mudahan satu pandangan ini. Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai al-qawiyyu al-amin. Yang kedua, seorang pemimpin harus mempunyai hafidun alim, punya wawasan, kemampuan, terus kekuatan, tidak gampang diintervensi orang lain, terus bisa dipercaya, tidak gampang tergiur dengan korupsi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi semacam tolok ukur kita untuk memilih, baik itu bupati ataupun gubernur, bahkan presiden. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.